sebagai untuk mewakili kula iki di dalam perjalanan proses sirir asror. Maaf pertanyaannya rada nyeleneh, Pak. Monggo. Sirir asror teng Tajali tiba-tiba suatu saat niku kejadian nyata, Gus. Kejadiannya pas enjing-enjing kula ki gadah pecil teng pesantren kaitannya karo kebutuhan. Pecil. Maka tengeriku Pecil niku napa? pecil iku putra. Oh, putra. Ya, putra saya di pondok pesantren. Nggih. Tiba-tiba butuh kiriman. Nggih. Nah, di saat muncul atau dapat telepon minta dikirimi, bertepatan di situ saya punya hati kerentek gitu loh, bahasa Indramayu mah kerentek di hati. Apakah kita itu kerentek itu harus dikirimi hari itu, maka tidak ada jalan lain lah istilahnya. Nggih. Kita memohon kepada Allah lah istilahnya begitu, Nggih. untuk bisa solusi ngatasi masalah yang minta anak saya dikirimi begitu. Nggih. Sampun? Ya, satu lagi Gus. Nggih. Yang kedua tentang sholat daim atau sholat wusta itu. Udah begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa has. Kula nyuwun mike setunggal Pak Operator. Menawi wonten mik setunggal untuk jamaah biar tanya. Langsung aja Pak. Niki ngangge mik Pak nggih. Nggih. Niki kita juga live Pak ya. Ini juga kita live. Jadi yang mengaji itu tidak hanya di majelis ini aja, di luar pun juga banyak. Ngoten. Mungkin pakai niki mboten napa-napa. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Syarif Abdurrahman. Kula termasuk santri ingkang gagal mondok. Dados pengertosan kula mengenai keagamaan tentu sangat kirang, sangat tebih kekiranganipun. Ingkang ajeng kula tang letaken inggih punika wau sampun dipun sebataken ayat huwal awwalu wal akhiru ila akhirih, kang bahwa Gusti Allah niku ya sampun dados pangeran sing awit durung ana apa-apa, dereng wonten pun apa sampun Gusti Allah dados pangeran. Ananging setelah kula menyimak penjabaran saking jenengan bahwa kula kabeh kedah gadah thariqah kang isine maos zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok ngeder-ngederi kula bahwa lafaz la ilaha illallah mengandung nafi karo isbat, sementara tujuannya kula mengakui keberadaannya Allah sebagai pangeran.
Mengapa beli asyhadu annaka ya Allah, annaka ilahun, sementara untuk wa anna Muhammadar Rasulullah cetak bahwa kita kedah ngakui Muhammad adalah Rasulullah, tidak ada nafi isbatnya. Niku tujuannya pun kados pundi. Kaping kali kula sampun maos Nurul Yakin, maos Qasasul Anbiya, niku mboten manggihi Kanjeng Nabi Muhammad jadab. Dados nek jenengan sampun menguasai tulung, kula pengen dipun tedahaken kapan saate Kanjeng Nabi Muhammad jadab. Niku mawon sebagai pertanyaan sing kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dalam zikir la ilaha illallah itu harus ada nafi itsbat? Alasannya karena dalam hati kita masih ada selain Allah. Munculnya nafi itu apa? Pembersihan hati dari seluruh apa yang selain Allah sudah masuk di dalam hati kita. Itulah yang kusebut sebagai pacar baru. Itu yang kusebut sebagai pacar baru. Ketika saat nafi itu berjalan sesuai dengan sistemnya, coron jenengan iku sudah melakukan kholwat utawa uzlah seperti Kanjeng Rasul ketika saat ke Gua Hira, maka disitulah akan dengan sendirinya itsbat, menetapkan yang ada cuman Allah. Laksana gini, jikalau ruangan itu ingin panjenengan itu enggak gelap, maka nyalakanlah lampunya. Ketika lampu itu dinyalakan, proses menyalakan mendatangkan cahaya itu namanya nafi, pembersihan diri dari pengakuan-pengakuan makhluk itu yang sudah masuk di dalam hati. Inilah nafsu yang kumaksud. Lah, setelah cahaya itu menyala, maka otomatis kegelapan itu akan hilang. Artinya ketika jenengan kali kula sudah tiada selain Allah di dalam diri, maka yang ada hanyalah Allah. Nah, proses yang namanya hilangnya kegelapan inilah yang disebut sebagai alam fana. Ini terjadi terhadap siapapun, cuman asa ketika saat beliau Kanjeng Nabi uzlah di dalam Gua Hira, nggak ada satu cerita atau ulama yang menerangkan tentang fana. Sebab apa? Ini kula sing kula katakan, ini mutiaranya ilmu. Ini adalah sirul makrifat, rahasianya makrifat. Beliau itu gak berani, olehnya gak berani, takut fitnah nanti di tengah masyarakat, akhirnya tidak disampaikan. Bapak Ibu, fana bukan berarti tidak terjadi pada baginda Rasul, bukan. Semuanya terjadi pada para kekasih Allah. Yang disebut fana itu adalah hilangnya iman selain Allah di dalam hati. Sehingga disebut sebagai zadab. Majedub iku orangnya, jadab itu perilakunya. Apa? Hati ini sudah tidak sadar kalau dunia saisine itu ada, nggak sadar. Alias apa? Dia cuman sadar yang ada cuman Allah.
Mungkin dalam pandangan sampean zadab iku ngenten, seperti orang gila jalan-jalan. Lah ngoten lho. Bukan itu maksud saya. Yang disebut majdubun, orang yang ditiadakan dalam hatinya perkara selain Allah, tidak harus seperti itu. Bisa jadi beliau itu meninggalkan komunikasi pergaulan dengan yang lain. Bisa jadi. Nah, ketika Rasulullah ke Gua Hira, beliau kan meninggalkan keluarga, meninggalkan yang lainnya. Ini yang ku maksud, Pak. Intinya apa? Hati sampean ini sudah tidak sadar kalau dunia dan kalau mafis samawati wa mafil ardi, jenengan gak sadar kalau wujud, gak sadar. Karena apa? Karena ketutupan hanya wujudnya Allah. Wis nek dereng nyandak mboten usah dipeksa. Tolong dibuka dalam surah Al-An'am 79. Bagaimana beliau Kanjeng Nabi Ibrahim ketika menemukan alam makrifat niki. Dalam ayat 78 di situ dikatakan beliau Kanjeng Nabi Ibrahim itu, Pak, sebelum menemukan ini wajah tu wajia, beliau itu mengira bulan itu Tuhan. Ketika siang datang, bulan nggak ada, oh bukan Tuhan kalau begitu. Lalu siang melihat matahari, oh mungkin ini yang lebih padang. Ternyata ketika malam matahari tiada, oh bukan. Akhirnya muncullah 79 itu. Ini wajah tu wajia lilladzi fataros samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalimah wa ana minal musyrikin ini menunjukkan bahwasanya beliau sudah tidak lagi menjadi orang yang menyekutukan Allah. Baik jali lebih-lebih khafi, syirik khafi lebih-lebih enggak. Karena apa? Karena ini wajah tu wajia. Bersaksinya hati beliau itu hanya wajia. Pundi wajah Allah itu, Pak. Pundi. Gini kita termasuk dakoikul asror atau sirul makrifat sing para masaya nggak berani untuk nyampaikan. Kalau boleh saya katakan, tolong sampean ningali kula. Tadi Al-Hadid ayat 3 kan mengatakan huwa az-zahiru wal bukan udara loh, Pak, bukan oksigen. Dalam ayat yang lain dikatakan laisa kamislihi, itu dengan rasa, dengan ainul basiro, dengan mata dohir ini jangan. Kalau jenengan dengan mata dohir kelihatannya kosong. Ainul basiro, udahlah, wis gak usah diperpanjang. Artinya laksanakan dululah dzikir itu nanti. Jenengan pasti akan memahami. Allah akan memberikan pahaman yang seperti itu nanti. Kalau Rasulullah tidak mengalami kefanaan, nggak mungkin. Nggak mungkin beliau itu ada di musyahadatul baqa. Musyahadatul baqa itu tempatnya maksum loh, Pak. Maksum artinya 24 jam ini nggak bisa lepas beliau itu kemakrifatannya kepada Allah. Baik tidurnya maupun terjaganya dia, hati nggak bisa putus kepada Allah. Itu maksum. Beda dengan mahfud. Mahfud itu ditempati kekasih Allah yang ada di musyahadatul fana dan musyahadatul kamil ini, atau fanaul fana. Artinya dalam 24 jam ini kadangkala yo lupa, kadangkala yo ingat. Di sini, Pak. Nggak mungkin lah. Bahasa majdub atau zadab itu jangan diartikan seperti orang gila-gila nih kok.
Jangan. Cuman pertanyaannya, majdubnya itu berapa persen? Berapa menit? Berapa jam? Pak, aku tanya, orang tidur itu wajib sholat mboten? Waktu tidur? Wajib mboten? Sholat 5 waktu itu wajib mboten? Mboten toh? Karena bigoiri aklin, akalnya ditarik Allah. Seperti orang semaput, pingsan. Itu mboten wajib. Nanti kalau dia itu sadar lagi baru wajib. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini. Cuman pertanyaannya beliau itu jadabnya itu, fanaknya itu berapa menit ketika saat ada di gua Hiro. Bukan persoalan nih Rasulullah mboten pernah fana. Ya mesti fana, Pak. Tadi saya katakan, apakah ditaruh di khos apa khawasul khawas? Kalau di khos, mohon maaf, ya sudah, wong bigori aklin loh Pak. Bagaimana bisa disentuh hukum syariat? Mboten saged. Lah wong gila. Kalau ditaruh khos, khawasul khawas, bener hatinya yang difanakkan selain Allah, tapi akalnya itu masih. Ini disebut biaklin, akalnya masih fungsi, maka isi wajib kegawan hukum syariat. Akhirnya memunculkan sifat papat niki, sidik tablek amanah fatona. Makanya dijak komunikasi saged. Ngoten lho. Wis ngeten mawon, mengke sampean jalani aja dikir dulu, nanti Allah sendiri akan membimbing panjenengan. Allah mboten jauh dari jenengan. Makanya yang bimbing asline jenengan kali kula iku namung Allah Subhanahu wa taala. Mekaten. Monggo lanjut, ada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Anas Rozikin, Sekretaris Jatman, Kecamatan Patrol. Jatman sak mangke apa Jatman dulu? Sakniki. Wah, lah ngoten nah. Kudu ditegesno, lah ngoten nggih. Nggih. Gus, tadi sudah disampaikan bahwa hadirnya kita-kita ini adalah satu perjuangan yang Allah sudah takdirkan. Dan seperti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa pada waktu Allah mempercayakan kita untuk hadir ke dunia ini, tentunya kita pun sudah bertemu dengan Allah, Gus. Tapi sayangnya Gus, pertemuan kita masa lalu itu lupa sampai sekarang ini, sehingga belum tahu apa namanya wujudnya Allah, sehingga ini sebuah anugerah dan keinginan semua umat bahwa kenikmatan yang paling besar kelak nanti di yaumil qiyamah tidak lain yaitu kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya itu Gus. Sehingga saya pun berpikiran tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa artinya, bahwa tadi yang sudah disampaikan tidak bisa disamakan dengan sesuatu Gus. Betul. Nah, sehingga dalam diri saya terkadang terutama kalau sholat Gus, saya berusaha pikiran saya dan bahkan gambar orang-orang soleh pun terkadang saya pasang di depan apa untuk sholat itu Gus. Sehingga pikiran saya bahwa orang-orang soleh itu bisa mewakili saya, bisa bertemu dengan Allah Gus. Jadi kiai-kiai saya kadangkala secara bergantian saya pasang supaya saya bisa apa namanya secara hak bisa mengenal Allah. Tapi tadi yang sudah disampaikan, betul, artinya nanti la yughayyiru bisyai'in istilahnya. Nantinya salah juga itu Gus. Sehingga
tadi yang disampaikan juga bahwa sesuatu perasaan itu jangan wujudnya tapi perasaannya, Gus. Ini yang kemudian bagi saya sangat sulit, Gus. Pertanyaannya, Gus, sederhana tapi menurut saya ini sangat luar biasa. Artinya bahwa untuk ibadah sehari-hari saya, untuk bisa ya seolah-olah kita tuh menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan gambaran ataupun rasa yang bagaimana, Gus, sehingga hati saya ini sangat yakin bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Gus, barangkali pertanyaan sederhana namun perlu jawaban yang sangat cerdas dari Gus. Terima kasih, Gus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salon niki iso emuni harus ada sambungan antara suara saya dengan mixer. Kalau taline mixer dengan suara saya terputus, mboten saged menghasilkan. Contoh, kita yang sudah di muraqabah, Pak, sebetulnya itu kita harus tahu wasilah sambungan hati langsung nang Allah. Mohon maaf, ini kalau bahasa saya di dalam thariqah disebut robitoh, ya, disebut robitoh, sambungan antara sampean kita sebagai murid kepada guru. Lah ngoten nggih, mursyid. Oke, lo tanya, kita sebagai murid, beliau sebagai mursyid niku makhluk nopo kholik? Halo, kita itu korban, Pak, sebetulnya itu korban penyelewengan. Mohon maaf. Alhamdulillah sak mangke kita diarahkan yang benar dengan adanya jadman baru ini. Nggih, ngapunten Kang Kadah. Ngapunten. Dan aku bukan berarti menyalahkan yang lama, ndak. Itu proses kita. Karena apa? Semua dari Allah toh. Semua dari Allah. Kita semuanya itu ketika dilahirkan gak langsung berdiri, Pak. Ada proses. Ada kita miring ke kanan, miring ke kiri, terus kita juga duduk, kita merangkang. Itu sebuah proses. Ibu bapak tadi membuat kopi, wedang kopi juga ada proses. Airnya dididihkan, kopinya, gulanya. Itu proses, gak langsung kopi. Oke. Kita awalnya adalah, kalau miturut pandangan hakikat, kita itu kebanyakan kita roh gitu, Pak, maksudnya hati, penghamba terhadap selain Allah. Kanjeng Nabi pun pernah berpesan di dalam surah Al-Kahfi, kul innama ana. Ini kanjeng Nabi yang mengatakan atas dasar perintah Allah. Innama ana basyarum mithlukum. Aku iki sesungguhnya manusia sama dengan dirimu. Apa sarahnya di dalamnya? Rasulullah tidak pernah, langsung Rasulullah ya, mengajarkan terhadap sahabat pada saat itu untuk memuji kepada selain Allah. Enggak ada. Artinya Rasulullah hanya mengajarkan terhadap para sahabat pada saat itu untuk alhamdu utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Diteruskan ayatnya itu, aku telah mendapatkan wahyu, rupane wahyu ilahukum ilahu wahid,
Itulah Tuhan yang Maha Esa. Bukan saya, kata Rasul. Bukan saya. Karena saya sama dengan kamu. Sama manusianya. Ayo kita memuja yang sebenar-benarnya. Otomatis jenengan wajib mendapatkan wasilah antara ruh dengan Allah. Tadi Rasulullah katakan, wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya wasilah itu adalah zikir. Zikir yang bagaimana yang dimaksud zikron katsiron itu, zikir kan bahasa Arab, Pak. Arti secara lugot bahasa, ingat. Tapi secara istilah sadar dalam hati sampean kali kula harus sadar bahwasanya yang wujud, bahwasanya yang berkehendak, bahwasanya yang apapun hanyalah Allah. Makanya mengapa sifat wajib Allah 20 pertama kali yang ditaruh sifat nafsiyah adalah wujud. Sifat nafsiyah itu sifat yang hanya dimiliki Allah, tidak boleh makhluk siapapun. Wujud. Berhubung ada maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, muncullah sistem yang namanya Allahu khalaqakum. Asalnya kita tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita harus menghai ada, nggak boleh. Inilah proses innalillahi, proses dari surga jenengan kali kula di dunia. Sekarang yang terpenting adalah wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke asal kita. Asal kita tidak ada. Bagaimana caranya kita di dalam diri itu imannya yang ada cuman Allah? Tolong dibuka dalam pasal 11 kitab Hikam. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tenggelamkanlah, tiadakanlah keakuan dirimu yang wujud itu di bumi khumul. Apa bumi khumul? Bumi kefanaan, bumi kesunyian. Caranya kholwat, aksesnya dzikir. Disitulah jenengan nanti akan memegang wasilah. Hati sampai langsung pada Allah. Bahasa Jawa adalah rasa. Tadi saya katakan, ketika jenengan iki suluk, tolong rasakan dalam hati hadirnya Allah yang tidak jauh, yang menggerakkan sampean berkholwat, berzikir, bersolat dan lain sebagainya. Cara prakteknya jenengan kudu wukuf kolbi dulu sebelum sholat. Apa wukuf kolbi? Diam hati, jangan berpikiran hati urusan-urusan dunia. Cukup hati sampean wukuf kolbi itu merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri Anda itu sebagai sang aktor penggerak sampean. Kalau hati jenengan iki fokus terus ketika berdiri siapa yang mendirikan jenengan, rukuk siapa yang merukukkan. Hati kalau sudah tahu jawaban wasilah ini berarti melakukan wasilah ini, aku yakin Allah akan memahfud menjaga hati sampai dari nafsu yang masuk di dalam hati untuk mengalihkan pandang, untuk mengalihkan syahadah jenengan. Itu pasti. Tapi ono resiko nih Pak. Jenengan mengkene pas klik difanakan Allah, lupa dengan rokaat. Udah, iki resiko. Bahkan kadang juga lupa dengan gerakan. Inilah yang disebut surat Ar-Ra'du
ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Antenge hati, bahagianya hati ketika saat jenengan disebabkan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikirlah hatimu akan menemukan satu kedamaian. Zamane Mbah Khalwani sakniki mulai ditoto, Pak. Wasilah khusus ini mulai disampaikan. Cara sholat bagaimana khusyuk sudah dituangkan di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah juga wassolatil wusto. Ini nggak ada tanda wakaf antara jamak as-sholawah dengan wassolatil wusto, nggak ada pemisah, justru ada wawu ataf yang menyambung. Arti ini kuwi yo jogonen salat jasmaniahmu syariat ya toh, wassolatil wusta ruhaniyahmu sambungen nang Gusti Allah dengan cara seperti beliau Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Berarti nikilah sing kula maksud robito wasilah langsung sampai datang Allah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku wajhiya terhadap wajah Allah. Berarti bundi rasa tadi, sampai jaga rasa tadi. Ikut caranya. Sebab terus ayat setelah ada tanda wakaf, wakumu perintah niki, wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Wajib sholat itu khusyuk bertemu Allah. Miturut ayat ini, Pak. Menurut saya wajib sholat itu bertemu Allah atau khusyuk itu wajib. Tapi nggak bisa, Pak. Jikalau jenengan boten megang wasilah tadi, boten saged. Robito sampai nanti akan terhadap selain Allah nanti, tidak pada Allah. Sebab di Al-Quran Robitoh jenengan kali kula lewat surat Al-An'am 79, Nabiullah Ibrahim tidak ke bulan, tidak ke matahari. Itu adalah nisbat mawon, itu adalah dunia, mafis samawati wa mafil ardi. Tapi wajhiya, makanya sifatnya wajhiya di situ kan ada ayatnya terusnya lilladzi fatoros samawati wal ardo. Jadi beliau itu tidak menyembah sifatnya, namanya enggak. Sifatnya berkuasa menciptakan langit dan bumi. Hatinya beliau tidak memandang, tidak bersaksi terhadap isinya langit dan isi bumi, tapi menghadap wajhiya. Lah disinilah akhirnya dikatakan wa ma'ana, dan saya tidak termasuk golongan musyrikin. Tanda-tandanya itu tadi jenengan sudah nggak merasa berapa menit, berapa jam, nggak merasa. Sembarang kudu dilatih, Pak ya. Mumpung kita belum meninggal, pesan saya tolong Bapak Ibu yang hadir terutama jangan meninggal dulu panjenengan, jangan mati dulu sebelum mata hati jenengan ini estu hijabnya yang menjadikan butanya hati belum dihilangkan oleh Allah. Caranya pun berzikirah. Makanya kalau belum paham tolong nangani Mbah Yai, langsung biar jenengan dididik zikir sire, zikir jahrine, engko sirul asrore saged teng mriku melampah. Ngoten nggih? Mekaten. Masih ada? Kula nderek mawon, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederenipun ngapunten sing kathah para yai, para guru, Gus Mukhloson. Kula nyuwun penyelarasan pemahaman saking keterbatasan pemahaman kula. Wau saking penjelasan Romo Yai tentang suluk wajib untuk ma'rifatullah. Teng pengertian kula suluk pemahaman kula niki
atas keterbatasan kula, terikat oleh waktu dan tempat dengan zikir hanya eling kepada Allah. Dari perenungan atau kata kerennya tafakur kula, Gus, di akhir zaman sekarang orang yang bertorekoh itu kebanyakan orang yang sudah berkeluarga. Bahkan ada yang masuk ke torekoh itu awalnya adalah kurus, dalam arti bermasalah. Untuk suluk berarti ada waktu dan tempat yang jauh dari keramaian. Dilemanya, waktu berangkat suluk itu sudah izin dengan keluarga. Pas pulang suluk, sang suami dapat ketenangan batin, tapi sang istri dapat perang dohir. Karena apa? Ekonominya, tuntutan bayarannya. Akhirnya gue ngerenung, Gus, di zaman modern ini adakah suluk sadar dalam kesadaran? Dalam arti aktivitas kita, keseharian kita kumantilkan itu Allah. Sadar sholat saya kurang, sadar perbuatan saya kurang, jadi usik hati, ucap kata, gerak tubuh bersandar kepada Allah. Tapi ada efek Gus Tengkula, males ngobrol karo rame-rame, males ning rame, jamaah wis ora kiyeng, Gus, jamaah wis ora kiyeng, kayaknya bosen kok ndeleng wong kok petakilan ngono. Tapi ya orang ngomong, wong sing dideleng petakilan ya orang ngomong. Nah niku nyuwun, utama mana suluk meninggalkan keramaian di tempat yang khususia dan waktu khususia, suluk dalam sadar kesadaran, keseimbangan di tengah halayak rame. Niku mawon saking kula, nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ditanyakan wa afdaluhuma itu yang bagaimana? Jawab kula kondisional. Ngeten, Pak. Bahasa suluk atau tazkiyatun nafsi atau bisa dikatakan khalwat, itu saya mengacu di dalam surah Al-Baqarah 256. Allah bersabda, wa may yakfur bittauhud wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan tauhid, tauhid itu ya masih Allah, perkara selain Allah dalam hati, maka wa yu'min billah ini bisa diartikan maka di situ kau akan bertemu Tuhanmu, maka di situ kau akan bertemu Allah. Kalau kita bicara iman, maka imanmu akan jadi ihsan. Nah, perkara menjalankan ini miturut kami itu tidak hanya khalwat, itu diartikan kita selamanya harus meninggalkan pergaulan secara dohir. Sing kula maksud secara dohir, tidak harus kita itu meninggalkan kerja secara dohir. Tapi ayat ini yakfur bittauhid itu secara batin. Sebab gini, Pak, kalau tujuan suluk itu adalah litaqarrubillah waliqaihi, mosok sih Gusti Allah wonten nggon sepi tok. Lah mboten to? Allah ya tengah pasar, ya tengah-tengah kerja, tinggal hati kita mau berzikir apa enggak. Makanya kalau mbah dulu itu bilang ini, le kuwi aja mung isok topo ning nggon papan sepi, kuwi ya kudu isok topo ning nggon papan rame. Gini ki maksudnya ternyata Qur'ane wonten tambah ono iki ya dilakukan nabimu. Nyun sewu, wasabbihu bukrotau wa asila.
sucikan. Sucikan perkara tauhid di dalam hatimu itu, baik bukroh. Bukroh itu siang. Siang itu berarti kerja, sibuk. Wa asila berarti istirahat, sepi, tinggalkan semua urusan dunia. Loh, baik itu dilakukan ketika di papan rame ataupun papan sepi. Lah sekarang jenengan milih yang mana? Monggo. Kalau saya sih nggak boleh tebang pilih, nggak boleh. Artinya jenengan pilih meninggalkan seluruh urusan dunia secara batin dan dohir, itu keputusan Anda. Saya tidak pernah menyalahkan. Ndak, sing asalnya itu jenengan bersosialisasi dengan sesama teman, wegah delok teman, ruwet tambahan, ngoten nggih. Sing asalnya jenengan kali kula setiap saat dan waktu sama keluarga, anak, istri, selalu nuntut gini, ruwet, tak tinggal niai. Loh, saya nggak nyalahkan, Pak. Nggak. Mengapa saya tidak menyalahkan? Karena saya sibuk. Siapa yang menggerakkan jenengan di situ? Saya tidak akan pernah melihat mukawanatnya, tapi saya terus belajar untuk melihat siapa di balik itu semuanya. Satu, dua. Ada yang memaknai ini bisa dilakukan baik di tengah-tengah, khusus maupun umum, atau sepi atau nggon rame. Monggo. Tapi saya katakan lebih berat jenengan ini merangi nafsu atau berkholwat di tengah-tengah ramai, Pak. Karena secara fisik jenengan langsung berinteraksi dengan hal-hal yang menjadikan hati ini gelap, yaitu mukawanat. Tapi bukan berarti ini selamanya akan menjadi gelap. Mohon maaf, orang kalau ingin ke loteng wajib lewat tangga. Paham nggih? Inilah thariqah. Wasilahnya ini. Tapi kalau sudah ke atas, beda, Pak. Hukumnya lagi berjalan menaiki tangga dengan hukumnya orang yang sudah ada di loteng. Artinya apa? Ngeten. Menurut kami Bapak Ibu, jenengan meninggalkan selain Allah, monggo. Kalau jenengan itu melakukan kholwat secara khusus saja, monggo. Yang satu. Yang dua, monggo sampai melakukan kholwat itu juga di tengah ramai, kerja tetap kerja. Kanjeng Nabi kan seperti itu. Ada waktu-waktu untuk khusus kita meninggalkan keluarga dan kerja, sehingga di dalam Al-Quran kita dikasih Allah waktu 5 waktu untuk semuanya meninggalkan selain Allah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kan kita secara fisik meninggalkan seluruh selain Allah toh. Berhubung kebanyakan kita kasiru minal bashar, tidak memegang wasilah langsung pada Allah, itu tadi akhirnya kesulitan. Yun sewu, Pak. Kami bertorikoh itu mulai tahun 74. Hitungan saya puluhan tahun, Pak. Muter nanggoni alam kasaf. Iya, jujur mawon saya. Segitu banyak ya. Entah jenengan berapa tahun aku ya nggak tahu. Itu yang tahu panjenengan piyambak. Individu sendiri-sendiri. Ternyata kalau boleh saya katakan, oleh karena kami wasilah saya itu sing langsung pada Allah, belum dikersakake Allah. Estu, Pak, belum dikersakni Allah, sehingga kami masih banyak pengakuan, Pak. Diri saya masih banyak pengakuan. Jujur mawon, saya keterbukaan ini maksud saya adalah ini pengalaman kami.
andai kata saya korban, jangan ada korban berikutnya. Ngoten maksud kula. Tapi tetap saya berpedoman la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa. Enggak boleh. Enggak boleh. Bapak Ibu hadirin, ini bisa jenengan buktikan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah janjikan, nggih tulung mukhlason niki cangkeme sampean suwek. Maka di kemarin-kemarin itu ada momen-momen di mana ada sesuatu yang mengarahkan untuk mendewakan manusia dengan maksud supaya dapat syafaat. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Sekarang kita buka di dalam kitab Kauniyah aja, nggak usah kita buka kitab nasab, kitab opo dalil-dalil sing daki-daki, mboten. Sampai buka kitab Kauniyah mawon. Niku disebutkan nyun sewu. Sampai ngertos pohon apa namanya pepaya. Ngertos sih? Pohon pepaya itu Pak, kalau sudah ditanam, aku yakin buahnya namanya apa? Pepaya. Dan buah pepaya nggak pernah ngomong aku anaknya pepaya, nggak pernah. Tapi orang-orang tahu kalau itu dia keluar dari pohon pepaya. Nggak butuh pengakuan. Justru mohon maaf, kalau ada buah pepaya mengatakan di tengah-tengah orang aku anaknya buah pepaya, pohon pepaya, ini perlu dicurigai. Berarti keabsahannya itu enggak mutlak. Pohon pepaya maksud aku, buahnya enggak mungkin Pak akan ngaku-ngaku aku iki keluar dari pohon pepaya, enggak mungkin. Sifat dan karakternya persis seperti pohon pepaya. Sifat karakternya, teladannya itu pasti mencerminkan pepaya. Lah kok ono pohon jeruk, buah jeruk ngomong ngaku-ngaku anaknya pohon pepaya, gitu guyu tumo. Mboten saged Pak. Kitab Kauniyah itu cukup. Wis gak usah tesis, gak usah ngene, gak usah ngene. Artinya, mohon maaf, kita itu apa sih tujuan dan maksud Allah menciptakan? Hanya illa liya'budun. Inilah risalah yang dibawa oleh seluruh utusan Allah, hanya satu, ani'budullaha wastanibut tauhid. Hakikatnya adalah mengarahkan, menghadapkan jiwa ruh ini hanya pada Allah, wastanibut tauhid, dan meninggalkan selain Allah. Nek urusan syariat beda-beda. Nabi dan Rasul syariatin Nabi Adam sampai Nabi Muhammad monggo beda-beda rapopo. Tapi hakikatnya cuman ahad. Semuanya itu sama. Ruhaniyah itu diaturi supaya tetap illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Jelas. Saiki gak usah mempermasalah nih jenengan kali kula sing wis ana jerone thariqah sitok mawon piye carane ketika jenengan iki melakukan zikir itu ndang lekas usul, itu aja. Bah orang yang mengatakan gini gitu udah biarin aja. Sing penting jenengan ngrekso dikire sehingga bisa lekas wusul datang Allah sebelum kematian ini datang. Mohon maaf. Sebab nyun sewu, nggak mungkin kita berlama-lama di dunia. Pasti ada batas. Lah ngoten nggih? Pasti.
Terus bagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Isra 72 tadi, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, di akhirat pun juga begitu. Udah, ayo dipikir kita sama tua Pak, kulo sudah 59, wis tinggal dilungkas bongko, tinggal berapa hitungan? Rasulullah berapa? 63, 64 wakilan. Umpama saya sekarang 59, berarti 4 tahun kas. Ya udah, ayo kita di dunia nggak ada putus sih Pak. Kita mikir hati iku kemrengseng nang dunyo, urusan syahwat iku wis gak ono marine. Coba ayo dipikir ini. Sebab gini Pak, tolong dibuka surat Al-Qasas tentang masalah akhirat. Akhirat ini dipertanyakan, apakah betul akhirat setelah kematian secara syariat itu baru? Tolong dibuka dalam surah Al-Qasas 77. Wabtaghi, raihlah, carilah fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Nganugrahke apa? Darul akhirah. Si perintah iku sakwise mati apa sadurunge mati? Ayo. Sadurunge mati toh? Berarti alam akhirat ini sudah disiapkan Allah. Sama dengan panitia, nggak mungkin nyuruh saya minum kopinya belum ada, nggak mungkin. Son omben kopi nih, sementara kopi belum disiapkan, nggak mungkin Pak. Wabtaghi itu adalah kalimat perintah, raihlah. Yang didahulukan menurut ayat itu adalah darul akhirah. Lanjut. Setelahnya darul akhirah, terus apa terusnya Pak? Walatan sanasibaka minad dunya, jangan kau tinggalkan bagiamu di dunia. Berarti di sela-sela sampean kali kula ning dunya ini ngopeni urusan dunya syariat hukume, ya tolong rohaniah sampean niku bagaimana lekas mendapatkan masuk di dalam alam akhirat. Si Kanjeng Nabi mlebet dateng Sidratul Muntaha niku sakwise sedo apa sakderenge? Halo. Beliau wusul datang Allah fi Sidratul Muntaha itu sebelum beliau sedo apa sakwise sedo? Sakderenge to? Sakderenge. Bahasa kita jangan mi'raj Pak, solo gitu loh. Jangan samakan nek Rasulullah itu mi'raj. Perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nek Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Inilah maksudnya adalah menjaga hukum syariah. Karena di dunia masjid Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Dunia toh mi'raj, meninggalkan, diawali dari Masjidil Aqsa naik ke sab langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Cara jenengan meninggalkan dunia. Inilah maksudnya jenengan hati untuk meninggalkan selain Allah. Makanya bersyukurlah kita dengan adanya wadah torikoh itu. Sebab torikoh itu tujuannya hanya satu Pak, untuk hati ini lekas mendekat dan bertemu Allah. Niki tujuan asalnya torikoh itu di situ. Jangan diselewengkan tujuan ini. Jangan. Tujuan kita kokohkan bagaimana caranya hati semakin lama semakin dekat Allah itu. Terasa dekat. Nek Allah itu sudah dekat Pak, cuman kita rasane adoh. Lho iki lho. Kita makan ya disuapin Pak. Dengan adanya tangan digerakkan. Makanan dihaluskan Allah dengan bentuk gigi
digerakkan. Sudah halus makanan, Allah bimbing makanan sampai ke lambung dengan bentuk Allah sendiri yang memperjalankan dan memproses. Kita nggak sadar kalau Allah itu selalu melayani kita, selalu dekat pada kita. Apa sebab? Karena itu tadi kita satu belum mengenal dzikir, sesungguhnya dzikir. Yang kedua, hijab dalam hati kita terlalu tebal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Tambah tebal, tambah tebal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah apa yang gue sampaikan para masyayikh dulu. Bukan berarti nggak berani, takut fitnah. Kami sudah dipenjara 3 tahun, Pak. 2010 kami dipenjara 3 tahun sampai 2013. 2010, 11, 12 saya keluar. Keluar penjara langsung masyarakat menyuruhku dari kepala desa sampai hari ini. Nah, sebelum tahun itu, mulai tahun 2007 kami itu sempat ketika saat menyampaikan tentang tauhid ini yang murni ini, sempat kami diusir dari kaum. Tapi saya tidak mau. Tetap saya jalankan apapun resikonya. Karena mati pun akan ku tempuh itu. Estu, Pak. Karena kami, mohon maaf, jikalau saya akan keluar dari tabligh ini, sama halnya saya berkhianat. Jadi memang saya sadar kalau ini resikonya luar biasa. Tapi semua orang itu punya proses. Saya tidak akan pernah menyalahkan yang membantah, apalagi yang mengatakan dzalika dhalalatun. Tidak. Karena semua diri itu punya proses masing-masing. Mengapa kami setelah dipenjara 3 tahun, lalu saya pulang kok masyarakat dan tokoh itu menyuruh saya menjadi kepala desa? Karena beliau sadar sudah. Ini persoalannya. Berarti wong sing nyalahno dateng panjenengan berlaku torikoh utawi berlaku tasawuf itu jangan disalahkan terlebih dulu karena beliau-beliau itu belum paham. Kalau sudah paham, boten, Pak. Rasulullah nggak pernah beliau itu menyalahkan orang yang setiap sebelum subuh beliau diludahi. Hadisnya ceritanya kan ada. Ketika beliau masuk di dalam kaum Taif, bagaimana kaum Taif tidak hanya menentang ajaran Rasulullah, Rasulullah pun diantem oleh kotoran onta, bahkan dengan batu sampai berdarah beliaunya. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kaum Taif ini akan ku kubur dengan gunung Uhud yang ingkar. Beliau jawabnya bagaimana? Jangan, karena beliau belum mengerti, belum paham. Biarlah barangkali suatu saat sadar dan atau anak turunnya jadi pengikutku. Loh, begitu Rasulullah. Saya mencoba untuk menteladani dari karakter sifat beliau seperti itu, Pak. Walaupun tidak persis, saya apa salahnya untuk tidak mudah untuk memandang orang yang mengatakan salah itu salah. Tetap saya belajar untuk memandang di balik semuanya itu siapa. Aku yakin, Pak, jikalau jenengan ikut dihadapkan Allah takdir yang apapun bentuk enggak enaknya, jikalau hati kita belajar untuk merasakan kehadiran Allah sebagai sang penggerak dengan dalil la haula wala quwata illa billah, aku yakin hati jenengan akan semakin lama semakin tentram dan tidak mudah goyah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mekaten nggih. Tasik wonten kula nyuwun izin mawon tergantung Pak Panitia das pundi lanjut napa mboten? Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tepangaken sing desa Cangko, Pak. Ya, Nggih. sing desa Cangko Kecamatan Tugdana Serombongan. Sebagai untuk mewakili kula iki di dalam perjalanan proses sirir asror. Maaf pertanyaannya rada nyeleneh, Pak. Monggo. Sirir asror teng Tajali tiba-tiba suatu saat niku kejadian nyata, Gus. Kejadiannya pas enjing-enjing kula ki gadah pecil teng pesantren kaitannya karo kebutuhan. Maka teng riku Pecil niku napa? pecil iku Mas. Putra. Oh, putra. Ya, putra saya di pondok pesantren. Nggih. Tiba-tiba butuh kiriman. Nggih. Nah, di saat muncul atau dapat telepon minta dikirimi, bertepatan di situ saya punya hati kerentek gitu loh, bahasa Indramayu mah kerentek di hati. Apakah kita itu kerentek itu harus dikirimi hari itu, maka tidak ada jalan lain lah istilahnya. Nggih. Kita memohon kepada Allah lah istilahnya begitu, Nggih. untuk bisa solusi ngatasi masalah yang minta anak saya dikirimi begitu. Nggih. Sampun? Ya, satu lagi Gus. Nggih. Yang kedua tentang sholat daim atau sholat wusta itu. Udah begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. At-Tolak ayat 3. Masalah kerentak, berhubung jenengan sudah paham tentang masalah la haula wala quwata illa billah. Kerentak itu adalah irodah, keinginan. Sampai ngalir mawon. Kalau pada saat itu belum ada secara fisik untuk dibuat ngirim, karena memang nggak ada, ya sudah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Ini Allah akan menyelesaikan jikalau jenengan tawakal. Apa sih tawakal itu? Bahasa terjemah sederhana kan pasrah. Artinya apa kerentek di dalam hati jenengan ini jangan pernah jenengan akui kalau sumberi kerentek dari jenengan. Sampai kembalikan kerentek itu dari Allah. Jenengan ikhtiar usaha untuk mendapatkan secara fisik untuk dijadikan ngirim. Itu pun sampai jangan pernah dalam hati mengakui jenengan sumberi ikhtiar dari kita, sumberi usaha dari kita. Jangan. Hati jenengan harus mengembalikan semua itu sumbernya dari Allah. Inilah tawakal maksudnya. Ini jaminan janji Allah. Hasbuhu, Allah akan menyelesaikan. Pun ini masalah kerentek tadi. Yang kedua, masalah sholat daim atau sholat sing langgeng, sholat wusta. Niki kan ada di dalam surah Al-Baqarah 238. Yaitu ilingi ati terus menerus menyang Gusti Allah. Lah, ilingi ati menyang Allah ini jatuhnya tidak hanya di dalam ibadah murni aja, akan tetapi juga ibadah yang tidak murni. Inilah Pak, cara untuk membiasakan hati kita untuk lekas Allah tarik di dalam makom fana dan makom makrifat di sini. Tergantung kita mau atau tidak berangkat. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, nafsu iku gandoli wa yasudduna an sabilillah. Mesti gandoli rupa apa? Rupa pikiran-pikiran. Ya apa kok nasibe anakku nek gak ngene, ya apa nasibe nasib. Dadi mikir perkara-perkara sing perkara iku wis ana sing nandangi dhewe, yaiku Allah.
Nah ini nafsu itu akan membisikkan terhadap dada kita supaya kita tidak menjaga zikir. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nek wis koyok ngunu, ati iki wis klebon perkara sak liyane Gusti Allah. Bagaimana Allah katakan alhaakumut takatsur, kita akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati, naudzubillah. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah materi pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara si salik ketika suluk itu estu betul-betul Allah menarik lekas jenengan dari suluknya menuju ke wusul. Mudah-mudahan ilmu ini tadi estu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Untuk doa Mbah Yai mawon, boten kula tasik 6 Pak, kula tasik 59, jenengan sing lebih sepuh monggo. Kula mulai awal sampai akhir nyuwun agungi pangapunten bila mana ada kalimat yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi sih pangapsami. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan dan kita amalkan, utama dalam masalah ibadah, akhirnya ibadah kita menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.